Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khair Nahdi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah ataupun kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 1. Disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. 2. Memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila seorang murid memiliki motivasi dalam berbuat adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi ini adalah bersifat eksternal. Dan ketika seorang guru mengetahui bahwa seorang muridnya dalam berbuat adalah karena motivasi eksternal, maka tugas seorang guru adalah untuk memotivasi muridnya untuk melakukannya adalah berdasarkan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Memahami posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah sebagai penajar. Dan di antara kelima posisi kontrol seorang guru ini, sebaiknya seorang guru harus mampu untuk memposisikan dirinya adalah sebagai seorang manajer. Posisi guru sebagai seorang manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. 4. Membuat keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah,
maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan selanjutnya adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, tentunya adalah dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan adalah berupa hukuman dan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya adalah sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang berkelahi. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu diliputi rasa bersalah karena memberikan hukuman dan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan 2 langkah saja. Dengan pertanyaan pada tahap memvalidasi tindakan yang salah, seperti apa yang menjadi alasan kamu melakukan itu, dan menanyakan keyakinan, adakah niat kamu untuk memperbaikinya? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses
Menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.